dari Sayyidina Al-Hasan, ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Sakaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Attas, dan salah satunya adalah bin Syihab, dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad Rizik. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis-majlis maulidnya, cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut. Mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah SAW. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajud tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yaumi wal laila, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, amalku tak sebanyak Abdurrahman ibn Auf. Lalu apa bekalmu, hai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan Rasulullah. Aku pernah mencintai zuriat. Sallu ala Nabi. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW.
menghadap Rasulullah. Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang pada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu cabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibully, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fakta biru yang besar. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini yang paling istimewa untuk saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai. Yang saya tahu betul, walaupun saya ada di kota suci Makkah, tapi mereka tidak pernah putus terus mendoakan saya. Di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, saking banyaknya tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Jadi luar biasa. Bahkan saudara, kalau tanpa doa-doa tersebut, mungkin saya sudah tumbang dalam perjuangan. Kalau tanpa doa-doa tersebut, mungkin saya sudah sampai titik jenuh atau mungkin putus asa dalam perjuangan saudara, karena begitu dahsyat dan hebatnya segala tantangan yang kita hadapi. Tapi berkat doa para ulama, para habaib, para santri di masjid, di pondok pesantren, di mana-mana, saya sampai itu semua beritanya saudara. Doa-doa tersebut membangkitkan semangat. Doa-doa tersebut menghidupkan kembali semangat yang mulai padam, saudara. Doa-doa tersebut memberikan semangat baru. Doa-doa tersebut menjadi motivasi sehingga kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau kejenuhan di dalam perjuangan, sehingga kita tetap bisa tegar menghadapi segala tantangan. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji ya di berbagai tempat yang terus-menerus mendoakan. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan hari ini juga saudara, termasuk saat saya pertama tiba, kami nggak pernah sangka kalau tiba disambut oleh umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka. Paling-paling kita pikir yang akan menyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari Markas Syariat, atau kawan-kawan dekat ya ikhwan. Kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat. Itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat. Itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, cuananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugarinya, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah, tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan
antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim, saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30, saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh, kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis-majelis taklim, saudara, yang dipimpin oleh para kiai, para imaam, para habaib, saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke jalan, saudara. Sallu ala Nabi. Saya sangat terharu, saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan, saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah kita lemah, nggak ada artinya, ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat.